Sejumlah pihak berharap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membatalkan putusan yang memperbolehkan warga negara berusia di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asalkan pernah terpilih dalam pemilihan umum termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Putusan itu dianggap cacat hukum karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman ikut terlibat dalam penyusunan putusan yang berkaitan dengan kepentingan keluarganya. Sebagaimana kita tahu bahwa Anwar merupakan paman dari Gibran. Dengan dibatalkannya putusan ini, maka dengan sendirinya posisi Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto juga harus dibatalkan. Terkait dengan hal itu, apa sikap kalian? Yuk kita diskusikan di sini. Sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu saya ingin menanyakan pendapat teman-teman terhadap persoalan ini. Setuju atau tidak kalau MK membatalkan putusan nomor 90 terkait syarat batas usia minimum capres-cawapres? Untuk jawabannya silakan tulis di kolom komentar ya. Ada beragam pandangan terkait dengan hal itu. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi I. Dewa Gede Palguna dalam sebuah berita menegaskan bahwa MK tidak berwenang membatalkan putusan tersebut. MK tidak boleh memasuki putusan MK. Wewenang MK adalah berkenaan dengan dugaan pelanggaran etik dan pedoman perilaku hakim, sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, kata Palguna. Palguna menjelaskan, kewenangan MK terbatas pada penjatuhan sanksi etik terhadap hakim konstitusi jika terbukti melanggar. Sanksi yang bisa diberikan adalah sanksi ringan atau teguran lisan, kemudian sedang, ini teguran tertulis, dan sanksi berat atau pemberhentian tidak dengan hormat. MK juga memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi lain, hanya saja sanksi terobosan itu harus tetap dalam wilayah etik, tidak boleh memasuki putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya, betapapun jengkelnya kita terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, putusan tersebut tetap mengikat sebagai hukum sesuai dengan bunyi pasal 47 Undang-Undang MK, yakni putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Sementara itu, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, Jentera, Bivitri Susanti mengatakan setidaknya ada dua kemungkinan yang bisa diputuskan oleh MK. Yang pertama, jika MK tidak membatalkan putusan 90, tapi bisa saja dalam putusan itu Majelis Kehormatan meminta MK memeriksa kembali perkara yang sama. Tentu saja dengan komposisi hakim konstitusi yang berbeda, karena asumsinya Ketua MK sudah dicopot dari jabatan struktural maupun hakim konstitusi. Dalam aturan, 8 hakim konstitusi yang tersisa bisa menggelar persidangan tersebut. Kemudian yang kedua, jika MK tidak menjatuhkan sanksi pelanggaran etik, bagi Bivitri hal itu mengonfirmasi apa yang menjadi diskusi kalangan masyarakat sipil selama ini, yakni negara hukum dalam bahaya karena MK diseret tak lagi menjadi wasit yang netral, tapi menjadi pemain. Alhasil masyarakat semakin tidak percaya terhadap lembaga hukum. Saya kira sesuatu yang menarik mengikuti persoalan ini, karena bagaimanapun, kaum buruh berkepentingan terhadap putusan terkait siapa yang bisa diajukan dan siapa yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti yang sama-sama kita ketahui, belum lama ini Partai Buruh juga mengajukan judicial review terkait dengan presidensial threshold, di mana Partai Buruh meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar presidensial threshold menjadi 0%, sehingga semua partai politik yang ikut dalam pemilu 2024 bisa mengajukan calon presidennya sendiri. Setiap peraturan yang menghambat warga negara untuk maju sebagai capres atau cawapres harus dianggap sebagai serangan terhadap demokrasi. Dengan demikian, peraturan seperti ini haruslah dibatalkan. Terkait dengan batas usia, saya termasuk yang berpandangan bahwa mereka yang memiliki hak pilih juga memiliki hak untuk dipilih. Dengan demikian, batas usia 40 tahun juga harus dihapuskan. Jadi, yang bisa maju bukan hanya mereka yang pernah menjadi anggota legislatif maupun kepala daerah. Ini untuk memberi kesempatan yang adil bagi setiap warga negara. Itulah kenapa saya pernah bilang bahwa Gibran memiliki hak untuk maju, tetapi pada saat yang bersamaan, yang lain jangan dihalangi. Anak buruh pun memiliki kesempatan yang sama dengan anak presiden. Presidensial threshold dan batasan usia 40 tahun, kecuali yang pernah menjadi anggota legislatif atau kepala daerah, jelas kebijakan yang diskriminatif. Hingga saat ini, Partai Buruh belum memutuskan siapa capres atau cawapres yang akan didukung dalam pemilu yang akan datang. Tetapi jika diberi kesempatan untuk mengajukan capres atau cawapres sendiri, saya rasa partai ini akan dengan senang hati untuk memberikan dukungan kepada calon alternatif, di luar dari 3 nama yang saat ini sudah beredar. Berdasarkan pemeriksaan sementara, setidaknya ada 10 hasil temuan dari keterangan para pelapor. Yang pertama, soal dugaan hakim konstitusi yang tidak mengundurkan diri, padahal dalam perkara nomor 90 PUU 11 tahun 2023 patut diduga adanya konflik kepentingan. Perkara yang diperiksa punya hubungan keluarga. Dalam hal ini, Ketua Mahkamah Konstitusi adalah paman dari Gibran. Kedua, Hakim Konstitusi pun turut dilaporkan karena berbicara di ruang publik terkait substansi perkara yang sedang diperiksa.
Yang ketiga, hakim konstitusi juga dilaporkan karena mengungkapkan dissenting opinion atau perbedaan pandangan maupun pendapat terkait dengan substansi materi perkara yang sedang diperiksa. Dissenting opinion itu kan perbedaan pendapat terkait dengan substansi, tapi di dalamnya juga ada keluh kesah yang menggambarkan ada masalah dalam mekanisme pengambilan keputusan. Padahal hal itu adalah urusan internal di Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang keempat, hakim konstitusi dianggap melanggar kode etik karena membicarakan permasalahan internal ke pihak luar. Alhasil, hal ini dapat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan pada Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kelima, hakim konstitusi juga dilaporkan karena dinilai melanggar prosedur registrasi yang diduga atas perintah hakim. Yang keenam, adanya laporan soal pembentukan MK-MK dianggap lamban, padahal sudah menjadi perintah dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 27 ayat 2 itu menyebutkan untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang ketujuh, hakim konstitusi juga dilaporkan lantaran mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai kacau. Kemudian yang kedelapan, lembaga konstitusi dianggap menjadi alat politik praktis. Kesembilan, hakim konstitusi juga dilaporkan karena terdapat permasalahan internal yang diketahui oleh pihak luar. Dan yang terakhir, ini yang ke-10, hakim konstitusi diduga melakukan ketidakjujuran terkait ketidakhadirannya dalam rapat permusyawaratan hakim untuk perkara nomor 29, 59, dan 55. Pemeriksaan terhadap hakim konstitusi bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik kepada lembaga konstitusi yang sudah mulai memudar. Padahal Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang berada di garda terdepan dalam menjaga konstitusi. Lebih lanjut, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP itu juga menegaskan, bila salah satu hakim konstitusi terbukti melanggar etik, bakal ada sanksi yang diterimanya dengan tujuan untuk mendidik dan membuat jera para hakim. Yang pasti, MK-MK bakal mempercepat kerjanya sehingga direncanakan putusan dapat dibacakan pada hari Selasa, tanggal 7 November. Jadi besok begitu ya. Sebagaimana permintaan pelapor pertama agar dapat menyesuaikan dengan jadwal penetapan Capres dan Cawapres oleh KPU. Ketua MK-MK Jumli Asidiki mengisyaratkan hakim konstitusi yang paling bermasalah secara etik di balik putusan syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Dalam proses di MK-MK sejauh ini, kata Jimli, pihaknya mendapati hakim konstitusi yang paling bermasalah adalah yang paling banyak dilaporkan terkait dugaan pelanggaran etik. Sebagai informasi dari 21 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MK-MK, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pihak terlapor paling banyak dibandingkan hakim konstitusi lainnya. Yang paling banyak masalah itu yang paling banyak dilaporkan, kata Jimli di Gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat 3 November 2023. Dari 21 laporan itu, 15 tuduhan dilayangkan untuk Anwar Usman. Terbanyak selanjutnya Hakim Manahan MP Sitompul dan Guntur Hamzah, masing-masing sebanyak 5 laporan. Kemudian Hakim Konstitusi Manahan dan Guntur, sama seperti Anwar, mengabulkan perkara yang diajukan mahasiswa Solo, pengidola Gibran, Almas Sakibiru. Kemudian yang dilaporkan terbanyak selanjutnya adalah Saldi Isra dan Arif Hidayat, masing-masing 4 laporan. Lalu Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik, masing-masing 3 laporan. Sementara Soehartoyo dan Wahidudin, masing-masing 1 laporan. Laporan pelanggaran kode etik Anwar Usman dan kawan-kawan ini bermula ketika para hakim Mahkamah Konstitusi menangani perkara soal uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ini terkait dengan soal batas usia Capres-Cawapres. Mahkamah Konstitusi lalu mengabulkan gugatan soal syarat batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. MK menyatakan seseorang bisa mendaftar sebagai capres atau cawapres jika berusia minimal 40 tahun atau sudah pernah menduduki jabatan publik karena terpilih melalui pemilu. Putusan itu membuka pintu bagi Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, sekaligus keponakan Anwar Usman yang belum berusia 40 tahun untuk maju dalam Pilpres tahun 2024. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah mengambil kesimpulan dari sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi dalam putusan syarat batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, putusan MK-MK akan segera dibacakan. Menurut Jimli, nantinya putusan tersebut akan dibacakan pada jam 4 sore pada hari Selasa, 7 November 2023.
Jimli juga mengungkapkan bukti-bukti untuk memutuskan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi sudah lengkap. MK sudah memeriksa seluruh pihak mulai dari pelapor, terlapor, ahli hingga CCTV. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan sanksi yang bakal diberikan kepada hakim sidang uji material itu jika terbukti melanggar etik. Dia pun kemudian menyinggung soal Ketua MK Anwar Usman yang paling banyak dilaporkan ke MK. Dia juga meminta kepada masyarakat untuk menantikan sanksi apa yang bakal dikenakan kepada Anwar. Selain sanksi yang bakal diberikan kepada para hakim, Jimli pun juga mengungkapkan apakah keputusan MK berpengaruh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat capres dan cawapres sehingga berdampak pada pendaftaran capres-cawapres. Ini terkait dengan adanya permintaan begitu ya untuk membatalkan putusan nomor 90 terkait syarat capres dan cawapres. Menanggapi hal itu, Jimli mengatakan bahwa tugas MK hanya untuk menegakkan kode etik hakim konstitusi. Maka dari itu, ia merasa heran jika dirinya diminta untuk menilai putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kalau Anda tanya apakah saya sudah yakin, saya belum yakin. Kita ini ditugasi menegakkan kode etik perilaku hakim. Kok kita disuruh menilai putusan MK? Itu bagaimana? Kata Jimli. Dan besok, putusan itu akan dibacakan. Kita tunggu apa hasilnya.